Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel kami. Oh ya, kebetulan kami berubah nama ya. Yang tadinya channel kami yaitu Sungil Demit sekarang sudah menjadi Teringat Misteri. Teman-teman semua, kali ini kita akan mengisahkan tentang satu cerita yang terjadi sekitar tahun 2000. Ini pengalaman pribadi ketika saya masih duduk di bangku SMA. Cerita ini terjadi di Gunung Ciremai karena pada saat itu saya dan kawan-kawan sedang melakukan ekspedisi ke puncak Gunung Ciremai, dan kebetulan itu adalah kali pertama dan terakhir saya muncak, yang sebetulnya saya sendiri bukan seorang petualang atau seorang pendaki gunung ya, tetapi memang kebetulan saya diajak sama teman-teman untuk ke puncak Ciremai. Nah, pada waktu itu memang tidak ada persiapan karena saya pendaki pemula, sehingga tidak tahu harus mempersiapkan apa. Setahu saya ya yang harus ada adalah tas besar dengan peralatan minimum, sepatu yang memadai dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu saya beli tas keril besar ya, kalau nggak salah mereknya Alvin waktu itu ya. Kemudian pakai sepatu boot yang besar. Dan saya izin sama orang tua untuk pergi ke Gunung Ciremai. Nah, pada saat itu kita pakai bis ya. Kita berangkat 6 orang. Di situ ada 2 cewek dan 4 cowok. Nah, salah satu dari cewek itu adalah teman SD, namanya Uni. Kemudian yang kedua teman SMP, namanya Erna. Dan Erna sekarang sudah meninggal. Semoga almarhumah diterima amal baiknya. Nah, pada saat itu kita berenam, dan salah satu di antara kita adalah sebut saja Mas Bayu. Dia adalah pendaki yang sudah berpengalaman, sehingga dia leader dari tim kami, dari grup kami. Dia yang tahu seluk-beluk bagaimana cara mendaki dan treknya harus bagaimana. Dan mungkin waktu itu treknya nggak sebagus sekarang, artinya belum terlalu banyak tulisan-tulisan yang sebagai penunjuk jalan begitu, karena dulu bener-bener masih alami, masih belum ada banyak tulisan penunjuk jalan. Kita start dari wilayah Linggarjati, itu sekitar jam 2 siang. Kita naik, kita jalan, kita mampir ke pos gitu kan untuk mendaftarkan diri. Kemudian kita naik. Awalnya memang perjalanan sangat menyenangkan ya, karena ini baru pertama kali saya naik gunung, melihat pemandangan yang begitu luar biasa, sehingga pikir saya ini bakal keren nih perjalanan nih, bakal enak gitu, bakal asik. Apalagi di situ kita jalan dengan teman-teman yang memang sudah akrab sebelumnya. Sampai di mungkin pos pertama ya, ada satu buah shelter. Di situ kita ngecamp karena memang waktu sudah menjelang sore. Kita ngecamp di shelter pertama, saya nggak tahu namanya apa. Di sekitaran itu kita bangun tenda. Yang cewek masak gitu kan, mempersiapkan makan sore, sedangkan yang cowok kita cari-cari kayu bakar untuk sekedar nanti malam untuk membuat penghangat begitu. Malam itu nggak ada masalah, kita lalui malam dengan enjoy, kita ngobrol-ngobrol, kita bercanda gitu kan sambil main-main gitar gitu kan. Nah, kita lanjut lagi sekitar pukul 3 pagi hari. Kita naik lagi beberapa jam. Kita waktu itu hampir pagi hari sudah sampai mungkin di tengah-tengah ya, karena di situ hutannya sudah mulai lebat, jalannya sudah mulai jalan setapak, bahkan ada pohon-pohon yang tumbang begitu yang harus kita naikin kalau kita mau lewat jalur tersebut. Benernya saya nggak tahu posisi ada di mana, karena saya memang awam dan belum pernah naik ke Gunung Ciremai.
sehingga pos-pos tertentu saya nggak tahu. Mungkin ada beberapa pos yang saya tanyakan kepada Mas Bayu gitu, ini di mana sih kita gitu. Nah agak-agak jam 8 pagi gitu kan, kita sudah sampai di salah satu pos yang kata Mas Bayu namanya kuburan kuda. Pikiran saya pertama kali mendengar istilah kuburan kuda itu mungkin ada kuda yang dikubur di situ, sehingga dikeramatkan, dijadikan nama pos gitu. Ternyata memang nggak ada cerita tentang kuda yang dikubur. Mungkin ini hanya sekedar istilah, dan saya nggak tahu pasti latar belakang adanya nama kuburan kuda itu apa gitu. Nah kita di situ ya karena saya adalah pendaki pemula gitu, saya nggak tahu aturan mainnya gimana, kesopanannya mungkin gimana. Saya memahat nama saya gitu di sebuah tiang, karena di kuburan kuda itu di sebelah kanan agak masuk itu ada bangunan tua yang sudah hancur gitu ya. Di situ ada tiang-tiang. Nah di tiang itu saya memahat nama pakai sangkur, pakai belati. Ingat banget saya, nama yang saya pahat itu nama panggilan saya ketika saya SMA, yaitu Ocoy. Itu saya pahat di situ. Dan teman-teman saya nggak ada yang menghiraukan, artinya memang mungkin ya udahlah gitu kan. Walaupun sekarang mungkin hal itu sudah tidak bagus gitu kan, nggak boleh lah kita mahat-mahat atau merusak alam di situ. Tapi waktu itu udahlah gitu kan, kita pahat-pahat itu, kita bercanda, kita melihat-lihat pemandangan dan sedikit foto-foto di situ. Karena waktu itu zaman tahun 2000 masih pakai foto roll, belum digital. Jadi foto kita memang terbatas. Saya sendiri bawa tustel itu isinya cuma 36 lembar gitu kan, 36 kali foto gitu kan. Jadi ya harus sedikit berhemat. 2 kali 3 kali jepret di situ kita udah cukup. Nah sambil kita bicara, saya tanya sama Mas Bayu, Mas Bay, di sini tuh kuburan kuda namanya. Iya katanya, kuburan kuda. Emang ada kuda ya dulu ya dikubur di sini, kata saya. Oh enggak katanya, ini sekedar istilah aja. Saya sendiri nggak paham katanya gitu kan. Di sini ada kuda atau memang dulunya prajurit yang kudanya meninggal mati dan dikuburkan di sini, kita nggak tahu katanya gitu. Tapi katanya hati-hati karena di sini memang terkenal masih sedikit angker, jadi bahasa dan tingkah laku tolong dijaga. Ya Mas, saya paham masalah kayak gitu. Dan mendengar Mas Bayu ngomong bahwa di sini agak angker gitu kan, agak keramat, sehingga ya mau tidak mau kan sebagai pendaki pemula agak kepikiran juga. Sehingga saya memilih ya untuk banyak diam dan bercanda sewajarnya gitu kan, nggak sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor. Agak siang kita sepakat untuk melanjutkan perjalanan gitu kan, naik lagi, meninggalkan pos kuburan kuda. Waktu itu persediaan air kita memang sedikit ya, nggak terlalu banyak gitu kan, sehingga ya sudahlah kita lanjut aja sambil nyari sumber air. Kita jalan sambil saya ngemil kan, saya bawa beberapa makanan gitu kan, kayak roti gitu saya ngemil sambil jalan. Memang terasa sangat berat karena saya baru pertama kali naik gunung, kaki saya udah kerasa sakit banget gitu. Tapi sebagai cowok kan ya tensin juga ngelihat cewek yang lain, Uni dan Erna ini, almarhumah ini memang kuat kelihatannya. Kita jalan. Nah sampai di tengah-tengah saya ingat banget, kita udah capek, itu hampir tengah hari gitu kan. Kita udah capek, kita milih duduk, dan Mas Bayu kelihatan ngecek gitu kan, dia jalan ke depan dulu, kalian tinggal di sini sebentar, kita mau ngecek dulu trek gitu kan ke depan. Akhirnya Mas Bayu, dan suasana itu di tengah-tengah hutan pinus kalau nggak salah ya, hutan pinus. Jadi hutannya nggak terlalu lebat dan itu hutan pinus gitu, mungkin sengaja ditanam karena memang beraturan sekali itu pinusnya. Nah Mas Bayu ke depan ngecek gitu kan, memang di situ terlihat ada jalan kayak bercabang. Mas Bayu balik lagi sambil dia ngomong, nanti kita tunggu katanya, kita jangan dulu bergerak, kita tunggu. Saya nggak tahu Mas Bayu nunggu apa, mungkin nunggu ada kelompok lain yang naik gitu kan, sehingga kita bisa tanya atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi menurut saya karena Mas Bayu pengalaman, masa gitu kan Mas Bayu sampai lupa treknya gitu kan, sehingga beberapa lama kita nunggu. Akhirnya Mas Bayu, oh iya itu udah apa Mas, kata saya. Itu lihat katanya, itu ada di ranting itu ada burung kecil gitu kan, itu kayak lompat-lompat di ranting.
sambil bersuara gitu, cuit 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 gitu, lompat-lompat gitu. Kita nunggu burung mas, kata saya tuh. Iya katanya, itu burung penunjuk jalan katanya. Kita ikutin burung itu katanya. Mas Bayu lupa enggak, aku nggak lupa katanya, tapi aku mastiin aja kalau trek yang nanti dipilih itu bener gitu kan, nggak terlalu banyak rintangan jalannya. Oh ya udah, akhirnya kita ya percaya nggak percaya, saya sebagai pendaki pemula kan agak bingung juga gitu. Masa iya ada seekor burung bisa nunjukin jalan gitu kan, apalagi ini burung liar, kenal dari mana gitu kan. Kalau burungnya burung peliharaan mungkin bisa jadi, ini burung liar. Akhirnya kita ikutin burung itu ke atas gitu kan. Pelan-pelan kita ikutin burung itu terbang dari ranting ke ranting lagi, jadi kita ikutin dia kemana arah burung itu terbang, kita ikutin. Di tengah-tengah saya lihat ke atas, si Uni kalau nggak salah itu nunjukin ke atas, lihat-lihat katanya, di situ ada elang gede banget gitu kan, kayak Raja Wali, muter-muter di atas kepala kita, gede banget, gede banget. Saya baru pertama kali lihat burung liar segede itu muter-muter di atas kepala. Saya tanya kan, Mas Bay itu burung apa, kata saya. Ya itu semacam burung elang katanya, gede banget. Karena memang minim banget saya membawa apa namanya tustel gitu kan, jumlah klisenya juga beberapa gitu, jadi saya nggak foto itu burung. Ya, kalau sekarang kalau pakai kamera digital mungkin banyak sekali foto kenangan yang bisa kita ambil waktu itu. Nah, setelah kita jalan ke atas itu, kita sampai agak sore gitu ya, itu sampai ke lokasi yang terjal. Jadi lokasinya terjal, kita naiknya itu agak sulit gitu, karena kita harus bergelantungan di akar supaya kita bisa naik gitu. Kebayang gak sih pendaki pemula harus melalui trek yang berat gitu kan, terjal, itu kemiringannya itu hampir lebih dari 70 derajat gitu ya, hampir lurus gitu. Kita harus naik melalui akar-akar gitu kan, saya pegang akar gitu kan, hampir terjatuh. Dan wah, pokoknya usahanya luar biasa waktu itu. Dalam hati agak nyesel juga ngikut gitu ya, wah gitu, tahu susah gini ngapain gitu kan, udah nggak enak aja nih perasaan. Akhirnya kita berhasil melewati rintangan itu kan, terjal gitu kan, kita sudah berada di atas, kita langsung lanjutin perjalanan. Nah sampailah kita di tempat yang agak luas gitu kan, bisa bangun ya sekitar 10 tenda di situ. Akhirnya kita putusin, oke, kita ngecamp lagi di sini. Jadi perjalanan menaik itu sampai puncak itu hampir 2 hari. Kenapa kita lama gitu kan, karena memang Mas Bayu bawa teman-teman yang pendaki pemula, kebanyakan pendaki, termasuk saya pendaki pemula. Jadi jalan sebentar udah capek, istirahat lagi. Dan Mas Bayu orangnya nggak rewel, dia memahami gitu kan, kalau kita memang kondisi fisiknya nggak sekuat dia gitu, nggak sebiasa dia, sehingga dia udah santai aja. Lagian kita nggak dikejar waktu ini, mau istirahat berapa kali pun Mas Bayu nggak melarang. Nah akhirnya kita udah, Mas Bayu kita ngecamp dulu di sini katanya. Ya udah, kita ngecamp dulu, kita santai, kira-kira besok pagi kita udah nyampe puncak gitu kan. Akhirnya kita ngecamp di situ sore hari. Ya kita tetap kan masak gitu kan, yang cewek masak, yang cowok juga ikut bantu bikin tenda. Akhirnya kita bikin tenda di situ. Nah menjelang maghrib, kita kan udah hampir 1 hari gitu ya, kita pengen mandi gitu, tapi kata Mas Bay di sini belum ada sumber air, kita nggak deket dengan sumber air, jadi udahlah kita nggak usah mandi. Lagian cuaca udah dingin banget gitu kan, pakai aja jaket karena memang nanti cuaca dingin. Nah Mas Bay sendiri itu nggak pakai jaket, dia pakai kaos oblong biasa gitu, mungkin badannya udah kebal kali ya. Tapi akhir-akhir ini saya tahu kalau memang kondisinya dingin gitu, usahakan memang jangan dulu pakai jaket. Tapi waktu itu saya langsung pakai jaket karena udah ngerasa dingin. Maghrib sudah lewat gitu. Akhirnya kita coba istirahat dulu. Kata Mas Bay, udah kalian tidur aja, kalian tidur semua, yang cewek cowok tidur. Si Uni sama Erna ini mungkin ngerasa takut gitu kan, karena mereka juga mungkin pemula, ngerasa takut tendanya terpisah. Akhirnya kita udahlah gabung aja ke tenda jadi satu gitu, cowok cewek jadi satu. Jadi 4 orang cowok 2 cewek di dalam tenda. Nah kita di situ asik-asik aja sih,
main kartu gitu kan, main tebak-tebakan. Pokoknya kita bercanda waktu itu, kita bercanda senang-senang gitu kan. Nah akhirnya entah tengah malam gitu ya, Mas Bay bilang gitu kan, udah kalian tidur katanya, kalian tidur, udah cukup main kartunya, main apanya, kita jangan berisik dulu, kalian tidur, saya mau keluar dulu, kata Mas Bay. Ya, udahlah gitu kan, akhirnya kita juga udah capek, ya udah kita tidur kan di situ. Nah Mas Bay keluar, saya tanya sama teman saya yang cowok lagi namanya Wamin, Min tuh Mas Bayu kemana? Nggak tahu, kata, coba dong diikutin, kali aja nanti kan cuaca gelap gitu kan, kamu bawa senter, kata saya gitu. Akhirnya Wamin keluar kan bawa senter. Nah pas bawa senter, berapa lama kemudian Wamin masuk lagi ke tenda gitu. Kenapa Min masuk lagi? Itu mana Mas Bayunya? Ada di luar katanya lagi sholat. Oh, saya pikir oke lah, mungkin Mas Bayu belum sholat isya gitu kan. Ya udah. Akhirnya suasana hening gitu kan. Suara-suara burung, suara-suara itu sudah nggak ada. Yang tinggal suara kayak jangkrik gede, krek krek gitu kan, di tengah-tengah hutan, dingin gelap, tanpa ada penerangan sama sekali. Tapi karena memang malam itu rembulannya atau bulannya bagus gitu kan, jadi kita bisa sama-sama ngelihat gitu suasana sekitar. Nah berapa lama kemudian Mas Bay masuk, kalian belum pada tidur katanya, kan saya suruh bilang tidur aja katanya, nantinya malah capek besoknya kita jalan gitu. Saya nggak ada perasaan apa-apa ya, cuman nggak tahu kenapa Mas Bay ini kayak orang apa ya, jadi dia yang tadinya biasa mukanya gitu, tiba-tiba pas masuk itu dalam keadaan yang kayak keringetan gitu. Saya bingung, ini cuaca dingin banget gitu, nusuk tulang, tapi Mas Bay pas masuk tenda keringetan. Saya kan tanya, kenapa Mas Bay, kok kayak habis lari-lari gitu? Enggak katanya, tapi kan nggak mungkin kalau gerah. Enggak katanya, udahlah kita nggak memperpanjang kan, ya udahlah mungkin Mas Bay memang habis olahraga gitu supaya nggak dingin, ya udah. Hanya sampai sekitar jam 2 malam ya, kita dibangunin sama Mas Bay, bangun katanya semua, ini udah jam 2, perjalanan ke puncak mungkin tinggal beberapa jam lagi, jadi kita kira-kira pagi hari kita udah nyampe, bisa lihat sunrise gitu, bisa lihat pemandangan yang asik gitu. Ya udah kata saya, teman-teman dibangunin kan, kita cuci muka dengan air yang kita bawa, terus kita persiapan, kita packing lagi, kita beresin semua peralatan gitu kan, kita tutup tenda, kita masukin ke tas semua. Nah kita jalan lagi jam 2 malam, cuman luar biasa ya, karena perjalanan di hutan jam 2 malam itu nggak semudah yang kita kira. Ternyata udah jalanan licin karena memang sempat gerimis waktu itu, terus kanan kiri kita semak gitu, dan di antara semak itu ada semak yang berduri, sampai saya kepleset dan tangan saya refleks gitu menahan badan supaya nggak jatuh dan memegang semak-semak itu supaya saya nggak jatuh. Ternyata yang saya pegang itu semaknya semak berduri gitu, jadi di tangan itu nempel semua, nancep semua durinya. Wah saya bener-bener sial waktu itu kan. Akhirnya saya bilang ke teman-teman tuh stop dulu, nyenterin tangan saya cabutin satu-satu tuh, sakit banget itu, perih banget di celana, di apa kaki juga ada. Kita lanjutin perjalanan. Nah suasana udah mulai agak terang ya, mungkin kalau dilihat jam itu sekitar jam 5-an, setengah 6. Jam 5 lebih kita udah terang gitu suasananya, kita udah nyampe di tempat yang di situ tuh ada tumbuhan bunga gitu kan, dan saya baru tahu, dikasih tahu teman bahwa ini yang dinamakan bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss itu ternyata di bayangan saya bunganya keren gitu ya, bagus dan seterusnya. Ternyata itu hanya sebaket, sekumpulan bunga kering gitu. Yang saya cium aromanya pun nggak wangi-wangi amat gitu kan, nggak ada gitu, aromanya hambar. Tapi ini memang bunga yang terkenal dan hanya tumbuh di puncak gitu kan, di dataran tinggi. Nah waktu itu saya nggak berpikiran kalau memang bunga itu dilarang diambil gitu, dipetik.
tapi saya petik itu satu gerombol bunga, itu satu gerombol itu saya petik, saya masukin ke tas, ya sekedar buat kenang-kenangan gitu. Padahal tahu saya sekarang kalau saya baca-baca itu dilarang gitu, jangan sampai merusak kan, ada semacam hal-hal tertentu yang terjadi nantinya. Ya saya nggak berpikiran kan, sehingga saya ambil aja tuh bunga. Dan Mas Bayu pun santuy aja, mungkin nggak seketat sekarang gitu dulu ya aturan-aturannya, sehingga kita lanjutin, Mas saya ambil, ya ambil aja katanya, ambil kan, saya ambil, saya ikat gitu, saya masukin ke tas. Nah agak pagi, udah terang gitu ya, udah ada matahari, kita udah hampir nyampe puncak. Kita harus melalui jalanan trek yang berbatu ya, kayak semacam ada apa ya, bekas-bekas lava gitu ya, tapi oke lah, keras-keras gitu kan. Kita jalan naik akhirnya kita sampai puncak, ya sekitar jam 7 kita sampai puncak. Itu luar biasa, pertama kalinya seumur hidup saya menyaksikan dunia ini dari ketinggian gitu, luar biasa sekali. Allah menciptakan dunia yang begitu indah, karena di sebelah kanan saya bisa melihat itu ada gunung ya, saya nggak tahu gunung apa itu, tapi gunungnya bentuknya sangat presisi gitu, bagus sekali, kerucut gitu kan, kayak gunung berapi gede. Di sebelah kiri saya bisa melihat garis pantai, itu garis pantai itu wah gila, itu keren banget. Dan di tengah-tengah kawah itu ada beberapa bagian kawah dan warnanya beda, ada yang sedikit kelabu dan ada yang bening gitu kan, kebiru-biruan gitu. Wah keren banget, tapi saya khawatir kan kalau saya yang gelundung ke bawah itu urusannya udah beda. Beberapa foto saya ambil waktu itu kan, dan sayangnya kenangan sampai sekarang ini fotonya udah pada nggak ada. Saya ambil beberapa foto dengan teman-teman kan, semuanya senang. Di dalam hati kecil saya bilang, saya mendaki sampai puncak Ciremai ini pertama kali dan terakhir, karena setelah ini saya nggak akan mau lagi diajak atau berniat untuk datang sendiri ke situ. Karena apa? Perjuangannya benar-benar menyiksa bagi saya. Bukan ya, saya dibilang pecinta alam, saya cinta dengan alam, tetapi saya tidak ada passion untuk mendaki. Tapi waktu itu saya nurut aja ikut, sehingga apa yang saya alami itu jadi beban. Kaki capek, kaki kram, sepatu jebol dan lain sebagainya. Itu wah udah bener-bener pengalaman yang bagi saya itu gak ada indah-indahnya gitu. Keindahan itu hanya terbayar waktu kita melihat puncak. Pikiran saya ya pulang gitu kan. Setelah puncak kita nyampe, ya udah pulang, mau apa lagi gitu kan, mau berlama-lama di mana gitu. Ya udah, hanya saya ikutin aja, Mas Bay habis ini kita kemana, kita turun lagi, tapi kita turunnya jangan lewat trek yang tadi, katanya kita pakai trek yang lain gitu. Ya sudah, saya karena nggak tahu ya udah kita nurut aja, kita ikuti Mas Bayu. Sekitar 1 jam lah kita di atas, udah mulai kerasa panas kita turun mengambil trek yang agak jauh dari situ. Kita harus berjalan dulu, semacam mengelilingi puncak gitu, tapi nggak terlalu jauh. Nah kita akhirnya turun dan suasana trek turun itu agak gersang gitu. Saya cek persediaan air masih cukup lah. Nah kita turun. Nah di tengah-tengah, belum lama kita turun, beberapa ratus meter kita turun gitu, kita duduk gitu, kita santai di situ. Mas Bay tanya sama kita kan, kita mau jalan cepet pulang apa santai katanya. Sebagian besar dari teman-teman kita bilang santai aja Mas Bay, lagian kita pulang juga nggak dikejar waktu. Ya udah kita nikmati aja, kapan lagi kita kesini, kata Mas Bay kan gitu. Apalagi kalian beberapa orang ini pemula gitu kan, belum ada yang pengalaman, jadi ini mungkin pengalaman terbaik. Saya bilang iya Mas Bay, ini saya baru pertama kali ngeliat puncak yang sebegitu indahnya gitu. Akhirnya kita udahlah santai aja, kita ngecamp dulu gitu kan, atau kita istirahat dulu. Akhirnya kita milih udahlah kita duduk aja dulu sambil nunggu sore. Nah, akhirnya kita duduk, ada beberapa pohon gitu yang rindang, kita duduk di bawah gitu kan, kita santai-santai. Beberapa kelompok pendaki juga kita temui gitu, kita saling sapa, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Cirebon gitu kan, kita saling sapa. Bahkan ada yang
ngasih kita makanan gitu kan, karena suplai makanan mereka mungkin masih banyak gitu. Bang ini ada roti gitu kan, kita terima. Pokoknya memang ketika di tengah-tengah hutan atau pegunungan itu, kita dengan orang lain, dengan pendaki lain itu semacam kayak sahabat gitu ya, gak ada batasan. Artinya mereka baik gitu, gak ada yang sombong, semuanya baik, saling mengenalkan diri, saling berbagi makanan gitu, hanya sekedar minuman kecil juga mereka bagi gitu. Saya senang sih, saya lihat kebersamaan antar pendaki itu benar-benar luar biasa. Waktu berjalan ya kan, suasana makin terik, akhirnya menuju ke sore, kita udah capek, kita udah seneng-seneng bareng gitu kan, kita udah menghabiskan makanan di situ. Kata Mas Bayu, kemungkinan kalau turun nggak selama kita naik, karena kita akan jarang istirahat kalau turun, kata Mas Bayu gitu. Ya udah gitu. Lumai, kita udah agak sore nih, jangan sampai kemalaman, nanti kita ngecamp lagi di bawah katanya gitu. Ya udah, jadi kita prepare kan, kita naik lagi, kita naikin ransel, kita turun. Dan turunnya agak lari. Oh iya, saya lupa, waktu itu saya nggak bawa ransel pas turun ya. Waktu di puncak, saya itu membuang semua peralatan yang saya bawa. Dan sempat diprotes sama Mas Bayu gitu kan, ngapain itu dibuangin Mas Bayu, ini kenangan saya bilang gitu, ini kenangan, kalaupun saya muncak lagi saya beli lagi. Jadi tas saya buang, yang saya simpan hanya tas kecil yang di pinggang dan isinya bunga edelweiss waktu itu. Semua panci, semua sangkur sampai belati itu saya buang. Tas saya buang, saya gelindingin gitu ke bawah. Dan wah, luar biasa pokoknya. Kalau dibilang sayang ya sayang sih, tapi dalam hati kecil saya nggak akan balik lagi ke situ. Akhirnya saya buang. Sempat diprotes, tapi ya sudahlah, barang-barang gue gitu, mau gue apain terserah. Akhirnya kita turun, kita lanjutin perjalanan. Cuma saya ringan karena saya nggak bawa apa-apa, tapi tetap aja punya si Erna gitu kan, transelnya kadang-kadang saya bawain, atau si Uni saya bawain gitu. Nah, turun sampai menjelang maghrib, kita sampai di gua besar. Ini semacam tebing tinggi, terus ada goa, pintu goanya nggak terlalu besar sih sebenarnya, tapi tebingnya sangat besar gitu. Kata Mas Bay, kita ngecamp di sini, di daerah sini gitu. Saya bilang, Mas, kita ngecampnya di luar apa di dalam gitu? Ya di luar lah, jangan di dalam katanya. Udah, kita bikin di luar tenda. Tapi setelah tenda itu kita bangun gitu kan, si Erna ini datang bulan. Tiba-tiba dia duduk sambil kesakitan gitu. Aduh, katanya perut sakit melilit gitu kan, sampai dia nangis gitu. Saya nggak tahu head itu separah itu ya, sampai nangis. Sama mungkin karena cuacanya udah mulai dingin banget gitu, dia nangis, dia minta pulang gitu kan. Ya udah, akhirnya Mas Bayu bilang, udahlah kita jangan di luar katanya, udah kita masuk aja ke gua, namanya Gua Walet, kita masuk aja katanya, supaya terhindar dari gerimis juga waktu itu kan. Akhirnya tenda kita beresin lagi, kita masuk ke gua. Agak merinding juga ya ngelihat gua segitu besarnya gitu kan, tapi sepi, gelap banget. Kita bawa senter, kita masuk, bismillah, masuk pintu gua. Ternyata di dalamnya itu ada sungai gitu, ada air yang mengalir di bawah, air tanah gitu ya, mengalir itu semacam sungai tapi nggak dalam. Saya, Mas Bayu, dan Wamin ngecek tempat. Hanya kita sambil ngecek tempat pakai senter, kita tahu bahwa di gua ini memang suasananya basah semua, air semua. Jadi kita nggak mungkin dudukan di situ, atau nggak mungkin bikin tenda karena memang basah gitu, tanahnya basah. Hanya kita senter, kita dapet di sebelah kanan atas itu ada tebingnya berundak gitu, kayak apa namanya, tangga. Itu agak luas dan di situ tebingnya kering. Oke, di sini kayaknya cocok untuk sekedar duduk selonjoran gitu kan, dan kita istirahat di situ semalam. Ya udah, akhirnya sepakat kita naik. Dan waktu itu Erna udah nangis gitu kan, udah hampir pingsan dia, menahan sakit. Datang bulan waktu itu, mana nggak bawa apa namanya persiapan untuk
datang bulan kan nggak bawa, akhirnya nggak tahu lah pakai apa dia. Naik, kita taruh barang-barang, kita duduk di tebing itu dan melihat ke bawah itu tinggi banget, ngeri asli. Kalau kita jatuh itu udah urusannya panjang itu. Jadi kita dari atas bisa ngelihat bawah, kita senterin, ternyata di atas banyak kelelawar, gelap gitu, stalaktit itu, wah gila, megah banget di dalam itu. Ciptaan Allah benar-benar luar biasa. Sambil mengagumi itu, sambil kedinginan gitu kan, lihat Erna yang udah mati-matian, setengah mati, dia nahan sakit. Akhirnya si Erna pingsan, sempet nangis juga si Uni temennya itu, bangunin Erna gak bangun-bangun, tapi kata Mas Bay udahlah dia pingsan katanya. Nah kami khawatir Erna ini selain sakit kena apa namanya kan kedinginan gitu, apa sih istilahnya itu, kedinginan. Akhirnya Mas Bayu ngambil petromak kecil gitu ya, dia nyalain petromaknya dan dia deketin ke Erna dengan harapan ya sedikit membantu menghangatkan badannya gitu. Malam berjalan, Erna masih pingsan waktu itu. Sambil sesekali dia siuman dan dia mengeluh lagi dan tidur lagi. Saya pengen pipis kan, waduh ini repot juga ini, udah gelap gitu kan. Min, saya bilang ke Wamin, Min antar saya pipis lah, kita turun. Ayo katanya, saya juga. Akhirnya saya sama Wamin turun. Mas Bay saya turun dulu, kemana? Mau pipis, awas tempatnya jangan sembarangan. Ya, kita turun kan, kita cari pojokan ya, kita nggak berpikir bakal ada yang ngelihat karena memang suasana gelap. Kita cari pojokan, di situ ada air mengalir dan kita pipis di situ. Nah pada saat pipis kita kan agak jauh ya dari Mas Bayu dan teman-teman lain gitu, karena dia di atas, kita udah di bawah. Saya kan sambil penasaran kan, saya senter bagian-bagian dari goa itu kan. Nah di salah satu bagian itu ada jalur juga dan goanya akan masuk lebih dalam gitu. Saya bilang ke Wamin, Min itu goa ini ternyata gede ya, itu kalau kita masuk ke situ kayaknya bakal ada apa gitu kan. Udahlah jangan bercanda kata Wamin gitu, takut gitu kan, nanti malah ada hewan buas itu gimana urusannya. Yaudah kita cepetan gitu, naik ke atas lagi, naik ke atas. Kita udah selesai ke atas, entah jam berapa karena udah malam banget ya. Itu tiba-tiba Mas Bayu turun. Dia nggak bilang ke kita, dia turun aja, dia turun. Kemudian dia teriak di situ. Saya kaget gitu kan, Mas Bayu itu turun. Saya pikir Mas Bayu jatuh atau ngelihat sesuatu gitu. Dia teriak, woi, woi gitu kan, woi. Saya kan jadi kaget gitu kan, woi ada apa mas gitu kan. Mas Bayu nggak nyaut gitu kan. Terus dia bilang woi lagi, woi lagi. Akhirnya penasaran gitu kan, takut ada sesuatu. Akhirnya si cowok-cowok itu semua turun, tinggal Erna sama Uni aja di atas gitu ya. Erna waktu itu udah agak mendingan. Kita turun semua dan saya lihat Mas Bayu itu lagi duduk di batu kecil di tengah sungai, bukan sungai, aliran yang ada di dalam goa gitu, air ngalir. Dia lagi duduk di situ sambil kepalanya nunduk. Mas Bay gitu kan, ngapain Mas Bay? Mas Bayu ngelirik ke kita sambil tangannya gini gitu, seolah menahan kita jangan gerak, jangan mendekati dia gitu. Nah, kita diem kan, kita nggak berani nanya dong, karena Mas Bayu kan ya kita tahu dia udah berpengalaman, takut ada sesuatu. Kita merinding sendiri, ada apa sih sebenarnya. Mas Bayu bilang sambil dia nunduk lagi gitu kan. Akhirnya ya udahlah Min, kita diem aja di sini gitu. Beberapa lama kemudian Mas Bayu berdiri dan menghampiri kita gitu kan, ayo naik katanya, ayo naik cepetan. Kita nurut aja, kita naik gitu. Sampai di atas Mas Bayu cerita, sekarang masih mau ada yang buang air nggak katanya gitu. Kenapa Mas Bayu emang? Udah saya tanya katanya, masih ada yang mau buang air nggak? Buang air kecil, buang air besar ada nggak? Nggak ada Mas Bayu, nggak ada gitu. Ya udah, bisa nggak nahan sampai pagi nggak turun? Bisa Mas Bayu, bisa gitu kan. Udah kita tahan. Ada apa sih Mas Bayu, sebenarnya ada apa gitu. Udah nanti aja kita ceritain gitu. Nah, sekarang diam di sini, coba istirahat, nggak usah turun.
kalau mau buang air besar sekarang sama saya diantar, tapi sekarang nggak ada. Akhirnya kita istirahat di situ sambil penasaran itu ada apa sebenarnya gitu. Mas Bay ngomong seperti itu. Ketika pagi kan ada cahaya masuk ke gua gitu, udah tahu itu pagi, kita akhirnya bangun gitu kan, kita turun. Dan tahu nggak sih, pas sampai luar kita agak ketawa gitu ngeliat teman kita, jadi di lubang hidung dan sekitar hidung itu pada hitam, dan mereka pun lihat saya kayak gitu. Dan itu karena petromak yang dinyalain Mas Bay tadi mungkin ya, karena saya juga sempat meluk petromak itu supaya anget, jadi mungkin pembakarannya, sisa bakarnya nempel di hidung pada hitam. Akhirnya kita cuci muka dengan air goa itu kan, sambil bawa sedikit air untuk bekal. Kita turun sampai di jalan, tengah-tengah jalan saya tanya, Mas Bay sebenarnya ada apa gitu kan. Dan semalam Mas Bay bilang nanti aja ceritain dong, ada apa sih sebenarnya, apa ada kaitannya dengan saya sama Wamin pipis waktu itu gitu, apa gimana gitu kan. Akhirnya Mas Bay cerita, jadi gini, kamu pipis di mana katanya gitu. Saya pipis di bawah, saya nggak tahu pasti tempatnya, yang bawah belok kanan itu ada lubang kecil, ada air ngalir gitu. Tadi waktu saya turun katanya saya juga pipis, cuman di situ saya lihat ada cewek liatin saya sambil mukanya marah. Saya khawatir kalian pipis sembarangan. Saya bilang kan jangan pipis sembarangan. Ya, saya nggak tahu dong sembarangan itu artinya apa, karena di tempatnya memang sembarang gitu kan. Tapi dia marah, saya khawatir, sehingga saya nego gitu kan. Saya tanya sama cewek itu, kata Mas Bay, kenapa marah? Dia nggak suka ada orang di dalam gua, ada orang yang di atas gitu kan. Saya nggak tahu suka sama siapa, nggak suka sama siapa, yang pasti si cewek itu nggak suka dengan salah dari kami gitu. Nah, Mas Bay kan bernegosiasi gitu dengan cewek itu. Dan saya yakin itu cewek bukan orang. Terus gimana Mas Bay? Ceweknya cantik atau? Ceweknya cantik katanya. Tapi ya itulah, itu bukan orang katanya. Dan itu si cewek itu ngikutin kita sebenarnya waktu kita mulai dari kuburan kuda. Si cewek itu ngikutin kita dari mulai kita di kuburan kuda. Nah, Mas Bay waktu itu mungkin agak sedikit merahasiakan apa yang dia bicarakan itu. Waktu saya tanya, kamu ngomongin apa Mas Bay sama cewek itu? Ya udah gitu aja katanya gitu. Terus teriak-teriak woi itu apa Mas Bay? Enggak lah, itu hanya supaya ngilangin rasa takut ngomongnya gitu. Cuman saya penasaran, woi itu kan teriakan untuk manggil gitu kan, untuk memanggil seseorang yang mungkin agak jauh dan nggak kedengeran gitu. Woi gitu. Ya udahlah, karena Mas Bay jawabnya gitu, udahlah saya nggak perpanjang gitu kan. Akhirnya kita turun beberapa kali ketemu dengan pendaki, kita saling sapa. Dan karena saya pemula gitu ya, saya tanya sama pendaki, karena waktu itu turunnya kita nggak bebarengan. Kalau naik kita bebarengan, pas turun kita duluan semacam lari gitu. Saya sama Wamin aja lari gitu duluan gitu, berasa paham banget treknya. Mas Bay diem aja lihat kita lari gitu selama kita di jalur gitu, di trek. Beberapa kali saya ketemu pendaki, saya tanya, bang pos berikutnya masih lama nggak gitu ya gitu. Si pendaki bilang ya sekitar 1 jam lagi bang gitu kan. Kita terus lari gitu kan. Akhirnya ada pohon besar melintang gitu kan. Ada pohon besar melintang itu udah sore gitu ya, udah sore lagi nih kan. Ada pohon besar, saya lompat, itu ada pendaki, bang masih jauh nggak pos berikutnya? Udah deket katanya, di bawah ada warung juga tuh lagi buka katanya gitu. Pikir saya mantep banget nih, di tengah gunung ada warung gitu kan. Akhirnya kita turun. Nah sampai situ kelihatan ya, warungnya udah mulai kelihatan. Jadi warung itu ada di lahan yang sengaja mungkin dibikin gitu lah, hanya agak kosong besar. Karena begitu keluar itu semacam kita keluar dari hutan gitu menuju lahan itu, dan ada warung gitu situ. Nah warungnya bukan warung seperti yang kita lihat di jalanan. Warungnya hanya bangunan kecil, terus ada beberapa makanan gitu kan, dan ada ibu-ibu penjual, ada bapak-bapak, dan ada 2 anak muda cewek cowok. Dan saya tahu anak muda cewek cowok itu kayak semacam orang situ tapi bukan kakak adik gitu kayak. Soalnya saya ngelihat mereka tuh kemana gitu,
di pojokan gitu, terus mereka rangkulan dan mereka ciuman gitu. Nggak mungkin dong sama adik seperti itu, mungkin dia pacaran gitu. Tapi orang situnya termasuk ke penjualnya itu. Nah, saya pesen kan, Bu ada makanan apa? Ada telur, ada, ya udah saya nasi sama telur gitu. Harganya waktu itu 5.000 ya, nasinya cuma 1 centong, telurnya itu 1 dibagi 4 gitu kan. Saya dapat 1/4 dari telur itu. Harganya 5.000. Kalau mungkin di warung biasa itu 2.000 kali ya. Tapi karena mungkin ini di tengah gunung kan, karena treknya juga berat gitu, mungkin jadi agak mahal. Saya makan. Minum es teh manis 1 gelas kecil ini 2.500 gitu. 1 gelas kecil es teh manis. Saya minum, saya makan agak seger gitu kan, ada dapat teh manis, dapat telur, dapat nasi, kenyang kan, santai sambil nunggu Mas Bayu dan teman-teman dari atas. Karena kita lari, kita duluan 2 orang ini. Beberapa waktu kemudian Mas Bayu keluar kan, kelihatan gitu turun dan ikut nimbrung, ikut makan. Nah di warung itulah saya tanya lagi, karena Mas penasaran, saya dari dulu emang sudah cukup tinggi gitu di hal-hal kayak gitu. Saya tanya lagi, Mas Bayu, ceweknya itu siapa? Kata saya gitu. Itu cewek yang nungguin dari kuburan kuda, yang ngikutin kita dari kuburan kuda sampai ke puncak itu siapa? Sebenarnya Mas Bayu kayak nggak mau nyeritain, tapi akhirnya dia cerita juga. Ya udah, kata saya ceritain, itu cewek memang penunggu di kuburan kuda. Nggak tahu kenapa cewek itu ngikutin kita. Kan masih banyak pendaki lain, kenapa bukan mereka yang diikutin, kenapa harus kita gitu. Saya pikir apa karena saya pendaki pemula jadi diikutin gitu. Tapi yang pasti saya pikir yang penting perjalanan kita lancar dan aman sampai detik ini gitu. Itu cewek ngikutin kita sejak di kuburan kuda sampai puncak dan sampai goa itu, dan dia marah. Nah saya tanya, cewek itu marah kenapa Mas? Lagi-lagi Mas Bayu nggak jawab. Udahlah jangan dipikirin, kata yang penting sekarang udah selesai. Dia masih ngikutin kita nggak Mas, kata saya gitu. Enggak, katanya udah enggak. Dan mungkin Mas Bayu itu orang yang bisa melihat ya, orang yang bisa merasakan hal-hal gaib, makanya dia leader di kami, dan dia yang ngajakin sebenarnya, dia memperkenalkan alam ke kami gitu. Makasih ke Mas Bayu ya. Kayaknya udah agak sore banget, kita turun sampailah kita maghrib ya, lebih dari maghrib ya, karena nggak ada azan terdengar di situ. Kita udah mulai masuk ke kebun. Nah, saya berpikir kalau ada kebun berarti nggak jauh dong dari pemukiman, dan itu pasti sudah nyampe di dataran yang lebih rendah, atau mungkin kita sudah nyampe di pos terakhir gitu kan. Hanya bener aja di situ ada kebun apa ya, buah-buahan itu, dan beberapa teman saya ngambilin buah itu tanpa permisi, dia makan gitu kan. Akhirnya sampailah kita ke pemukiman ya. Kelihatan ada pemukiman, ada lampu-lampu. Wah, saya senang dong. Alhamdulillah, akhirnya perjalanan yang menyiksa itu selesai sudah. Kita turun sampai ke jalan ya, sudah mulai jalannya sudah mulai kerikil gitu, jalan yang beneran dibuat oleh orang gitu. Berarti ini udah masuk pedesaan. Kita sampailah di situ. Di situ ada sebuah warung. Ada warung lagi ya. Nah, kita sampai di situ, sudah ada sebuah warung ya. Akhirnya kita habisin dong duit sisa yang ada di kantong. Kita makan sepuasnya, karena kita sepakat pulangnya kita nggak pakai bis, kita pakai truk gitu kan sampai rumah. Akhirnya kita jalan lagi setelah makan, sampai di jalan raya kita nunggu mobil truk yang lewat gitu. Akhirnya ada satu mobil truk yang mengizinkan kita ikut sampai ke perempatan Palimanan ya. Kita turun di perempatan, kita lanjut lagi dengan truk yang kedua. Waktu itu sudah agak malam, sampailah kita di Jatibarang, dan saya say goodbye dengan teman-teman. Dalam hati kecil saya, this is the last for me ya kan? Pertama dan terakhir buat saya untuk naik ke puncak Ciremai. Saya pulang dan besoknya tahulah, kaki nggak bisa diajak untuk kompromi, berdiri aja susah apalagi jalan, sakit banget. Dan alhamdulillah sejak kejadian itu nggak ada apa-apa lagi yang terjadi di kehidupan saya. Dan apa yang dialami oleh saya itu sebenarnya ini dialami oleh Mas Bayu. Saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa merasakan kehadiran makhluk seperti itu, tapi Mas Bayu bercerita, dan mungkin
ini kesalahan saya karena ya tadi waktu di kuburan kuda saya mahat-mahat nama gitu kan, kemudian saya ambil bunga edelweiss, kemudian saya juga pipis mungkin sembarangan tempatnya karena saya nggak tahu. Dan waktu itu memang tidak seketat sekarang katanya, kalau dulu bawa bunga ya udah, sekarang mungkin diperiksa gitu, dan itu nggak boleh dilakuin. Jangan tiru apa yang saya lakuin waktu itu. Untungnya saya nggak harus mengembalikan bunga itu ke atas. Bayangkan kalau harus ke atas lagi mengembalikan. Dan tidak terjadi sesuatu sampai sekarang. Itu tahun 2000 berarti 20 tahun yang lalu. Sehingga mungkin ada part-part dari cerita yang saya lupa. Tapi intinya seperti itu. Jangan sampai melakukan hal-hal di alam terbuka yang tidak berfaedah. Jangan sampai merusak alam, jangan sampai mengganggu ekosistem yang ada di situ. Sehingga kita melakukan kegiatan mencintai alam, mendaki gunung dan lain sebagainya, itu tidak diganggu. Saya nggak ada maksud nakut-nakutin teman-teman yang mau muncak ke Ciremai gitu, tapi inilah yang harus kita lakukan, tetap jaga sopan santun dan jangan sampai merusak alam. Itu aja sih. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat, menghibur. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Ditunggu ya kritik, sarannya, dan supportnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sehingga ke depan kita tetap terus berupaya untuk menyajikan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Dan mungkin besok lusa akan kita live dengan narasumber yang kita miliki untuk berkisah juga tentang cerita misteri. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.